Assalamualaikum Kak Saiful. Apa yang bisa saya bantu untuk Waalaikumsalam. mengembangkan kompetensi Bapak? Bagaimana Bu? Mohon maaf, suaranya agak. Apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Bapak ketika akan ada kegiatan observasi kucing di kelas? eh yang ingin saya kembangkan tentunya mulai dari apa istilahnya kompetensi inti dari kucing itu sendiri Bu, yaitu ada presence, kemudian saya harus bisa mendengarkan aktif serta saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci saya. Gitu Bu. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak ingin bagian mana ya yang saya amati ketika melakukan observasi di kelas? Bagaimana Ibu? Apa yang ingin Bapak saya amati ketika Bapak melakukan kucing dengan eh, Pak Pak Nisfu? Oke, tentunya lebih kepada bagaimana di kompetensi inti kucingnya yang ketiga Bu mungkin ya, terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin ini nanti yang perlu, apa istilahnya, perlu panjenengan perhatikan lebih detail lagi. Tapi yang lainnya juga perlu Bu dituliskan maupun diterangkan. Untuk penilaian Bapak, yang Bapak inginkan model penilaiannya yang akan dikembangkan nanti modelnya seperti apa gitu Pak? Penilaiannya, ya tentunya nanti penilaian yang menggunakan yang alur tirta itu nanti Bu, apakah nanti sudah sesuai atau belum. Oke, berarti Bapak nanti menggunakan penilaian sesuai dengan alur tirta. Kemudian harapan Bapak ketika melakukan observasi yang bisa dilakukan bersama dengan Pak Nisfu nanti apa nih Pak? Ya tentunya nanti saya bisa menerapkan kompetensi inti dari kucing itu sendiri Bu, yaitu sebagai coach harus bisa benar-benar hadir sepenuhnya di mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak sudah menyampaikan. Sebelum kita melakukan observasi, silahkan Bapak sekarang melakukan observasi dengan Bapak Nisfu di kelas. Saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Nani. Oke Pak Nisfu, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Pak Nisfu, berkaitan dengan kegiatan kucing kita pada pagi hari ini, apa yang ingin panjenengan sampaikan di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak Nisfu? Apa yang Yang saya sampaikan adalah pembelajaran yang saya lakukan di sekolah, di kelas, khususnya pada adik saya, supaya saya mengetahui beberapa untuk tujuan observasi ini. Mohon maaf Pak Nisfu, bisa minta tolong diulang kembali karena tadi masih suaranya belum terdengar. Ya, tujuan saya untuk diobservasi adalah untuk mengetahui titik kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran yang saya terapkan di kelas, Pak. Oke, titik kelemahan panjenengan ketika mengajar di kelas apa Pak Nisfu? Mungkin di fasilitas, Pak, ya. Oh, di fasilitas. Nggih. Fasilitasnya kenapa Pak Nisfu? Ya mungkin kurang memadai sehingga kita berbagi lapangan untuk melakukan praktek. Kadang kita kesulitan karena kita di sini ada 4 guru PJOK, sehingga kita harus membagi tempat dan menyesuaikan. Seperti itu, Pak. Oke, dalam membagi tempat ini yang sudah panjenengan lakukan seperti apa, Pak? Ya, saya memanfaatkan ruangan yang ada, mungkin indoor bisa, itu. Yang jelas saya harus mengondisikan anak-anak dengan ruangan yang ada di sekolah gitu. Kadang kan kita juga berempat langsung bersama-sama untuk melakukan pembelajaran, sedangkan lapangan kita hanya ada 2.
itu pun kurang maksimal gitu. Oke. Oke, dengan memanfaatkan tempat yang ada Pak Nisu, apakah ini kira-kira sudah menurut Pak Nisu apakah sudah cukup memberikan solusi untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya Pak Nisu? Ya sebenarnya sudah memberikan solusi, cuman kurang maksimal aja Pak, karena apa yang harus saya lakukan uh, kurang sesuai dengan apa yang ingin saya capai gitu Pak. Nah, kira-kira Pak Nisu dengan kondisi yang serba terbatas ya Pak Nisu, kira-kira bagaimana upayanya agar kegiatan pembelajaran itu bisa tetap maksimal? Ya, yang pertama saya komunikasi dengan teman-teman sesama guru PJOK untuk memanfaatkan lapangan supaya terbagi ya. Jadi terjadwal. Seandainya jadwalnya di lapangan, kita menggunakan lapangan. Kalau kita jadwalnya di dalam kelas, indoor, kita di dalam kelas seperti itu Pak. Jadi mungkin kita bisa berkomunikasi terus untuk sama-sama bisa berjalan lah. Oke. Nah, untuk komunikasi ini sudah dilakukan dengan baik ya Pak Nisu ya? Ya sudah dengan apa ya kesadaran diri karena dengan kondisi yang seperti itu kita dituntut untuk selalu berkomunikasi karena supaya meminimalisir resiko yang terjadi di lapangan. Kadang kita juga memikirkan teman-teman juga ya sama-sama membutuhkan gitu. Oke, berarti upaya-upaya sudah dilakukan dalam rangka untuk khususnya tadi karena adanya fasilitas yang sangat terbatas gitu ya, sehingga harus berbagi dan untuk berbagi itu sudah dilakukan komunikasi dengan baik. Nah, sekarang kira-kira Pak Niko, apakah saya ingin tahu apakah sudah ada komitmen di antara keempat guru ya, tadi ada 4 guru ya Pak Niko, keempat Iya. guru JOK yang ada di tempatnya panjenengan. Komitmen Ya dalam ada komitmen untuk komitmennya yaitu saling menyadari. oke. Terus kita membagi KD yang akan kita pelajari. Jadi seandainya saya jalan di KD permainan bola besar, jadi nanti beberapa teman membagi KD yang berikutnya. Jadi menyesuaikan fasilitas sesuai KD yang ingin dilakukan gitu, Pak. Oke, berarti sudah bisa berjalan dengan baik ya, Pak Nisfu, terkait Iya, dengan iya, hasil dari komunikasi untuk berbagi tempat tadi. Nah, iya. sekarang apakah dalam hal ini butuh bantuan dari apa istilahnya atau dari rekan sejawat atau dari pimpinan dalam hal untuk menjaga komitmen tersebut, Pak Nisfu? Ya intinya perhatian, dalam arti perhatian itu pembagian jam apa namanya jam mengajar. Jadi kita kan ada 4 guru olahraga itu kalau bisa tidak disatukan atau jadwal yang sama di pagi hari atau siang hari yang bersamaan itu Oke, mungkin solusi pertama. Yang kedua mungkin apa ya pemanfaatan lapangan itu bisa maksimal karena kadang lapangan itu dibuat untuk parkir mobil dan lain-lain. Akhirnya kita kurang maksimal untuk menggunakan seperti itu, Pak. oke, berarti tetap harus ada bantuan dalam artian ini adalah untuk menguatkan itu ya dari Ya, pimpinan ya dalam hal ini mungkin bantuan dan perhatian, Pak. bantuan dan perhatian dari kepala sekolah atau dari Wakasarpras gitu Pak Nisfu sehingga Siap. nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira Pak Nisfu dari hasil ini tadi ada tindak lanjut yang perlu dilakukan Pak Nisfu? Nah, tindak lanjut yang akan saya lakukan ya bagaimana pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik. Saya harus selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman khususnya dan saya ingin meminta apa namanya perhatian juga dukungan dari kepala sekolah untuk memperhatikan dari sarana prasarana yang bisa saya apa ya saya lakukan di kegiatan pembelajaran khususnya PJOK. Oke. Oke, terima kasih Pak Nisfu atas segala informasinya yang sudah disampaikan. Apakah ada yang perlu disampaikan kembali Pak Nisfu? Mungkin untuk saat ini cukup Bapak, nanti lain kali aja kalau memang ada beberapa yang harus saya konsultasikan, saya akan menghubungi Bapak. Oke.
Oke, terima kasih Pak Nisfu atas kesempatan dan waktunya, dan juga sudah menceritakan banyak hal kepada saya. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa memberikan solusi-solusi terbaik dan juga bisa menjadi pelajaran buat saya terkhususnya. Terima kasih Pak Nisfu. Sami-sami. Sudah selesai Pak Saiful untuk melakukan coaching kepada Pak Nisfu? Halo Pak Saiful. Sorry Bu Naneng, ternyata masih tadi. Alhamdulillah sudah selesai Bu Naneng. Alhamdulillah Bapak sudah melakukan coaching kepada Pak Nisfu. Menurut Bapak, untuk menilai diri sendiri dari kompetensi yang Bapak lakukan tadi, seperti apa nih Pak? Saya khususnya tadi lebih menitik tekankan kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Karena alhamdulillah saya bisa melakukan itu dengan saya catat poin-poin tertentunya sebagai pertanyaan berbobotnya, hal-hal yang ada di kunci saya, dan ini sudah bisa coba saya lakukan, tapi nggak tahu nanti dari penilaiannya panjenengan seperti apa. Kalau memang nanti ada masukan, terima kasih. Oke, Bapak sudah menilai performa Bapak dengan beberapa alasan, dengan ketika pelaksanaan tadi Bapak sudah melakukan pencatatan juga. Apakah saya boleh menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Oh, monggo Bu, monggo. Terima kasih. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi, Bapak lakukan kegiatan kucing dengan alur tirta. Jadi sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana dan kemudian ada aksi tindak lanjut. Menurut saya Bapak sudah melakukan kucing dengan baik. Silahkan nanti Bapak bisa melakukan kegiatan ini dengan latihan atau dengan beberapa kali supaya nanti keahlian Bapak untuk melakukan coaching lebih baik. Bagaimana menurut Bapak tentang pengamatan atau pendapat yang saya berikan? Oke, terima kasih Bu Naneng atas umpan balik yang diberikan kepada saya. Tentunya saya harus selalu semangat dalam berlatih karena memang dalam coaching ini harus banyak-banyak berlatih sehingga saya bisa menerapkan alur kita dan juga dengan rasa yang baik sehingga kegiatan coaching ini bisa berjalan. Oke, untuk rencana tindak lanjut apa yang bisa Bapak lakukan setelah tindakan kucing ini? Apakah mungkin masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau mungkin ada pertemuan pra observasi? Mungkin siapa yang bisa membantu Bapak dalam pelaksanaan ini? Ya, tentunya saya harus, yang pertama tadi saya harus banyak berlatih dalam hal coaching ini. Kemudian yang bisa membantu saya tentunya dengan rekan-rekan sejawat saya, di mana dalam berlatih itu harus ada rekannya gitu ya. Dan selain itu juga ada yang mengamati. Jadi dalam latihan coaching saya ini nanti bisa maksimal, ada yang memberikan umpan balik juga, sehingga dengan adanya umpan balik ini bisa saya jadikan bahan untuk refleksi agar saya bisa praktek coaching ini bisa selalu lebih baik gitu sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Saiful. Saya rasa untuk kegiatan coaching pada saat ini sudah cukup. Mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nisfu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fit. Selamat pagi. Kabarnya Pak Nisfu? Alhamdulillah. Pak Nisfu, dalam kesempatan pagi ini saya nanti ingin mencoba mengamati panjenengan
dalam melakukan coaching, dalam melakukan coaching. Namun sebelum itu saya ingin tahu apa kira-kira kompetensi inti dari coaching yang ingin panjenengan kuatkan. Dalam hal ini kompetensi inti ini ada presence atau kehadiran penuh, ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga poin ini mana yang ingin panjenengan kuatkan dalam praktek coaching pada kasus ini, Pak Niswo? Yang itu Pak, berperan aktif Pak. Oh, yang mana Pak? Bisa diulang Pak Abid. Nah, saya ulangi kembali ya. Di dalam kompetensi inti coaching itu ada 3 Pak. Ada presence atau kehadiran penuh, ya. Kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga ini mana yang ingin panjenengan kembangkan saat melakukan praktek coaching nanti? Yang mendengarkan aktif Pak. Oh, yang dimendengarkan aktif. Kenapa kok dimendengarkan aktif Pak Niswo? Ya karena supaya dalam pembelajaran itu bisa hidup dan menyenangkan serta dapat diterima oleh anak didik, itu yang terpenting. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai ruangan kelas dan siswa atau anak didik kita tidak aktif, itu rasanya kayak kurang menyenangkan buat saya. Oke, terima kasih Pak Niswo. Kemudian apa nanti kira-kira harapan panjenengan setelah dilakukan observasi coaching ini nanti Pak Niswo? Harapan panjenengan apa? Ya, harapan saya untuk menambah pengalaman dan kompetensi saya dalam melakukan observasi, terus juga kita bisa melakukan kolaborasi dari hasil yang sudah kita lakukan, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Niswo. Kalau gitu sudah siap ya Pak Niswo untuk melakukan praktek coaching bersama dengan Bu Naning? Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Niswo. Monggo silakan melakukan praktek coaching bersama Bu Naning. Nanti saya amati, saya selaku sebagai supervisor. Monggo Pak Niswo. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Naning, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Niswo. Oke, mohon maaf Bu Naning, pagi hari ini saya ingin mengobservasi Bu Naning dalam pembelajaran Bu Naning. Mungkin ada beberapa capaian yang ingin diinginkan oleh Bu Naning. Mungkin ada beberapa capaian mungkin. Terima kasih Pak Niswo pada kegiatan coaching pada saat ini. Saya ingin mengembangkan kompetensi pada proses pembelajaran, terutama pembelajaran sosial emosional. Oke, terus yang akan jenengan lakukan mungkin di dalam kelas atau di luar kelas? Untuk pembelajaran sosial emosional ini, yang perlu saya persiapkan memang saya harus mengetahui karakteristik peserta didik dengan melakukan asesmen awal. Tetapi pada proses pembelajaran sebelumnya, saya belum pernah melakukan asesmen awal yang terkait dengan yang pertama kesiapan belajar murid, kemudian minat, kemudian profil belajar siswa. Jadi dari ketiga tersebut saya melakukannya masih kurang, saya merasa melakukannya kurang maksimal, Bapak. Oke. Untuk capaian yang jenengan inginkan dari asesmen awal, dari 3 tadi yang ingin jenengan lakukan, harapan jenengan untuk harapannya mungkin ada? Harapan saya bisa melakukan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas yang saya ampu, dan saya bisa mengetahui hasil dari asesmen tersebut untuk saya gunakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Oke, apakah ada kesulitan yang jenengan lakukan di dalam menerapkan hal-hal tersebut? Eee, kesulitannya, saya kurang kurang teliti dalam, mengelompokkan atau kurang teliti dalam membuat instrumen sehingga, profil, kesiapan belajar siswa yang saya dapatkan, kurang maksimal. Oke, dengan kekurangan ketelitian tadi mungkin adakah solusi, rencana untuk memperbaiki, mungkin ada beberapa yang bisa jenengan lakukan? Saya akan berusaha melakukan koordinasi, kolaborasi dengan wali kelas, kemudian saya juga akan, melakukan kolaborasi dengan guru BK yang mengampu di kelas tersebut. Oke, jadi perlunya dukungan dari beberapa pihak nggih, teman Nggih, sejawat dan pimpinan, mungkin dibantu oleh BK untuk mempermudah, program atau kegiatan yang akan jenengan lakukan. Oke, sampai saat ini apakah ada progres, dari kegiatan jenengan ini, mungkin ada kemajuan atau kekurangan atau bagaimana, Bu? pada kesempatan ini ada progres, yang signifikan ya Pak, karena saya mengampu beberapa kelas sehingga, masing-masing kelas tersebut, saya lakukan asesmen awal sehingga ketika pada saat melakukan asesmen awal, itu saya melakukan, apa istilahnya, pe pembandingan ya, Pak, ya. Jadi, progresnya, selalu saya ikuti sehingga ada, kenaikan secara signifikan dalam, proses, asesmen awal tadi untuk mengkategorikan peserta didik dalam, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Oke. KSE menurut Bu Naning apakah penting dilakukan di sekolah? Menurut saya sangat penting ya Pak, karena selain dari, kita sebagai pendidik, kita juga, mengetahui secara emosional siswa sehingga, eee, apa, kegiatan proses belajar mengajar juga akan menjadi lebih nyaman ketika peserta didik merasa, nyaman ketika, mendapatkan pembelajaran tersebut. Oke, mungkin itu saja ya Bu Naning, semoga apa yang akan jenengan lakukan di sekolah jenengan terutama untuk menerapkan KSP bisa berjalan dengan lancar dan manfaat-manfaat yang akan jenengan, berikan kepada anak didik dan komunitas ya, warga sekolah itu nanti bisa berdampak baik. Seperti itu Bu Naning. Hanya ini aja yang bisa saya observasi kepada Bu Naning dan mungkin, dan saya mohon maaf apabila mengganggu atau waktunya Bu Naning. Terima kasih Bu Naning, atas waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Nggih. Oke, sampun Pak Hafid, untuk Oke, waktunya saya terima kembalikan kasih kepada Pak Hafid, Pak Nisfu. monggo. Tadi saya sudah mengamati apa yang sudah dilakukan, kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Nisfu bersama Bu Naning selaku coaching-nya. Tadi Pak Nisfu, di saat pra-observasi tadi memang, ada satu hal yang ingin di antara 3 inti kompetensi ya, itu yang ingin ditekankan ada di mendengar aktif. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Nisfu, bagaimana performanya Pak Nisfu dalam, menerapkan kompetensi inti coaching ini, khususnya dalam mendengarkan aktif tadi Pak Nisfu. Bagaimana performa panjenengan? Performa saya ya kurang maksimal, mohon maaf karena mungkin ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Jadi tapi alhamdulillah tadi sudah sharing beberapa, masukan dari Bu Naning akhirnya bisa,
menambahkan kompetensi pada diri saya. Oke, terima kasih Pak Nisfu. Oke, selanjutnya saya apakah diizinkan untuk bisa menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Nisfu? Siap, monggo, Pak. Oke. Dari hasil pengamatan saya selama Pak Nisfu melakukan coaching bersama Bu Naneng tadi, apa istilahnya sudah sangat bagus apa yang sudah panjenengan lakukan, terutama di alur tirtanya, baik mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian lagi bagaimana rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Ini alur cerita yang sudah Pak Nisfu lakukan sudah sangat baik, yang tentunya ini nanti agar bisa lebih baik lagi, bisa lebih kuat lagi kompetensi di dalam melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ini, tentunya Pak Nisfu bisa melakukan dengan cara berlatih sesering mungkin, karena memang sesuatu ketika itu dilakukan dengan sering, itu saya kira itu akan lebih mudah dan lebih apa istilahnya lebih efektif ketika kita melakukan praktek coaching. Seperti itu Pak Nisfu. Siap. Kemudian Terima kasih masukannya. Mungkin itu dari hasil pengamatan saya dan catatan yang bisa saya sampaikan ke Pak Nisfu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mendampingi peserta didik dan juga rekan-rekan sejawat kita di sekolah. Seperti itu Pak Nisfu, kita akhiri diskusi kita dan sharing dalam hal coaching pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Naneng, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Nisfu. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Naneng. Di kesempatan pagi ini saya ingin menjadi observernya Bu Naneng dalam mengamati Bu Naneng melakukan coaching nanti bersama Pak Hafid. Mungkin ada beberapa tujuan nanti yang akan saya amati dari kegiatan coaching. Jadi untuk tempatnya saya persilakan Bu Naneng. Terima kasih Pak Nisfu. Jadi kegiatan coaching yang kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah saya ingin membuat pertanyaan berbobot kepada Kuci supaya ketika saya melakukan coaching bisa dan Kuci bisa menemukan solusi. Oke, siap Bu Naneng. Mungkin langsung aja nggih, bisa njenengan lakukan. Saya nanti hanya mengamati aja. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Nisfu. Saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Saiful. Bagaimana Pak Saiful, sudah siap? Oke, siap Bu Naneng. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Saiful, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Bu Naneng. Pada kesempatan kali ini, apa yang ingin Pak Saiful sampaikan kepada saya? Saya ingin banyak diskusi Bu berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kompetensi, khususnya dalam hal ini adalah kompetensi sosial dan emosional Bu Naneng. Khususnya dalam hal ini adalah bagaimana keterampilan berelasi Bu Naneng. Menurut Bapak, keterampilan berelasi ini yang seperti apa yang Bapak maksudkan, gitu? Khususnya dalam hal ini adalah kemampuan apa istilahnya keterampilan ya atau kemampuan saya dalam berelasi, khususnya ketika kalau kita mungkin tahu di sekolah kita masing-masing itu orangnya macam-macam, meskipun kita sudah melakukan kompetensi-kompetensi yang lain gitu ya, misal
sudah melakukan bagaimana teknik kesadaran diri, kemudian bagaimana teknik manajemen diri, dan juga bagaimana terkait dengan teknik kesadaran sosial. Sehingga khususnya di kompetensi berelasi ini, di 3 kompetensi sebelumnya itu sudah mencoba saya lakukan, bagaimana saya itu harus mengembangkan istilahnya ketiga kompetensi sebelumnya. Namun kadang kalau kita sering menjumpai itu ada beberapa gitu ya yang tidak mampu atau tidak bisa mungkin ya, atau saya sendiri mungkin yang harus lebih banyak melakukan kesadaran diri, kemudian melakukan manajemen diri, bahkan melakukan kesadaran sosial. Namun ini sudah saya lakukan dengan maksimal, tapi masih belum bisa melakukan berelasi dengan khususnya dengan orang-orang tertentu, Bu Nani. Terima kasih Pak Saiful tadi sudah menyampaikan bahwa dari penerapan sosial emosional dari 5 KSE yang Bapak sampaikan, yang ingin Bapak kembangkan adalah keterampilan berelasi. Jadi sudah dilakukan tetapi masih belum maksimal. Kira-kira apa yang Bapak rencanakan untuk dilakukan tindakan supaya terutama keterampilan berelasi ini bisa maksimal? Ya tentunya upaya sudah saya lakukan, termasuk berkomunikasi langsung dengan orang yang mungkin gitu ya kita anggap sulit untuk diajak berelasi. Nah itu sudah mencoba saya upayakan, itu Bu Nani. Oke, Bapak sudah bisa menemukan apa yang bisa Bapak lakukan. Kemudian untuk tindak lanjutnya, Bapak akan melakukan apa lagi selain berkomunikasi dengan rekan sejawat yang dianggap bisa? Mungkin ada pendukung lain yang bisa Bapak jadikan sebagai pendukung untuk menguatkan keterampilan berelasi seperti ini? Yang sudah saya lakukan tentunya saya selalu terus berupaya bagaimana berkolaborasi dengan orang-orang tersebut gitu ya. Kemudian tentunya ini harus dikuatkan juga dengan kebijakan-kebijakan yang ada dari pimpinan, dalam hal ini adalah dari pimpinan sekolah, agar misal kami dijadikan dalam satu tim misal, biar kita itu semakin intens dan semakin sering dalam berkomunikasi. Nah mungkin hal-hal itu yang akhirnya membuat kita itu lebih cair, kita itu lebih sering berkomunikasi sehingga keterampilan berelasi ini bisa terasah gitu Bu Nani. Oke, Bapak Saiful sudah mempunyai rencana tindakan yang akan dilakukan. Bapak juga sudah bisa menentukan siapa yang akan diajak komunikasi, siapa yang bisa mendukung Bapak dalam penerapan sosial emosional, terutama keterampilan berelasi. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Mungkin saya kira cukup Bu Nani. Terima kasih. Kalau dirasa sudah cukup, semoga kita bisa melakukan penerapan KSE ini baik kepada peserta didik atau kepada rekan sejawat. Ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Saiful. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Oke. Saiful. Sudah saya mengamati dari Kucing Bu Naning tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang jelas Bu Naning sudah melakukan alur tirta dengan baik, juga memberikan penggalian potensi ya terhadap Kuci, sehingga Kuci bisa menyadarkan dirinya dengan melakukan beberapa solusi yang akan dilakukan di kemudian hari untuk ditindaklanjuti seperti itu. Sudah baik Bu Naning. Mungkin itu dari pengamatan saya Bu Naning. Terima kasih Pak Nistul yang sudah memberikan penilaian terhadap kegiatan ketika saya melakukan kucing dengan Pak Saiful. Terima kasih atas masukannya. Mungkin akan ada perbaikan ketika nanti saya melakukan kegiatan kucing di lain waktu dengan orang yang berbeda. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada beberapa tambahan dari saya ya dalam pengamatan tadi Bu Naning ya, mohon maaf.
bahwasanya sebagai coach kita harus bisa memberikan kenyamanan terhadap coaching dalam memberikan pertanyaan, juga menggali tentang potensi dari coaching yang akan kita lakukan. Jadi kita sebagai coach harus bisa menguasai karakter dari coaching yang kita hadapi. Mungkin itu dari saya. Dan terima kasih atas waktunya Bu Naning. Saya kembalikan, saya mohon izin untuk kembali ke ruangan itu, bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.